rahim pada sapi betina keluar dari tubuh pada saat ternak betina tersebut merejan. Prolapsus ini sering terjadi saat sesudah partus atau setelah sapi betina tersebut melahirkan. Prolapsus uteri ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang jarang diketahui oleh peternak, antara lain: yang pertama, ternak selalu dikandangkan. Kedua, tingginya hormon estrogen pada tubuh ternak. Ketiga, tekanan intraabdominal saat sapi berbaring. Keempat, kelainan genetik, dan juga karena calving interval yang kurang tepat. Dan yang terakhir juga dapat disebabkan oleh kondisi kandang, di mana lantai kandang bagian belakang terlalu rendah daripada bagian depan. Dan yang selanjutnya merupakan gejala-gejala atau tanda-tanda prolapsus uteri atau broyong. Yang pertama, nafsu makan dan minum menurun. Kedua, ternak gelisah. Dan yang terakhir, ternak biasanya berbaring tetapi dapat pula berdiri dengan uterus menggantung ke belakang. Untuk menghindari prolapsus uteri atau broyong ini, kita dapat mencegah dengan beberapa cara, antara lain: yang pertama, membuat atau mendesain kandang yang tidak terlalu miring ke belakang. Kedua, ternak di-exercise atau diumbar sehingga ternak bisa bebas bergerak atau tidak selalu dikandangkan. Yang ketiga, mengontrol manajemen pakan sehingga ternak yang bunting tidak mengalami kegemukan. Yang ketiga, mengontrol manajemen pakan sehingga ternak yang bunting tidak mengalami kegemukan. Karena jika ternak tersebut terlalu gemuk, selain dapat mengalami broyong, ternak tersebut juga dapat mengalami kesulitan melahirkan yang disebabkan oleh penimbunan lemak pada tubuh ternak tersebut yang terlalu banyak. Bisa juga karena foetus atau pedet yang dikeluarkan terlalu besar. Dan yang terakhir, tidak memelihara ternak yang pernah mengalami prolapsus vagina atau rektal pada saat bunting. Dan untuk yang terakhir yaitu cara penanganan. Pengembalian uterus atau rahim ke posisi semula merupakan penanganan yang wajib untuk ternak yang mengalami prolapsus uteri ini. Pastikan Anda segera mendapatkan pertolongan medis untuk mengembalikan ke posisi semula. Namun sebelum mendapatkan pertolongan medis, sebaiknya Anda melakukan beberapa langkah pertolongan darurat dengan cara: jika pada saat kasus broyong sapi tersebut dalam kondisi berbaring, bungkus bagian organ yang keluar dengan kain yang bersih untuk menghindari kontaminasi. Akan tetapi, jika pada kasus tersebut sapi dalam keadaan berdiri, maka organ yang keluar harus ditunjang dengan kain agar tidak mengalami pendarahan internal yang diakibatkan oleh putusnya arteri dalam tubuh. Uterus yang keluar harus dicuci dengan bersih menggunakan larutan antiseptika untuk menghindari kerusakan dan kekeringan uterus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa broyong bukanlah penyakit yang membahayakan jika kita dapat menangani dengan baik. Akan tetapi, sebagian besar peternak yang belum paham dengan broyong akan cepat-cepat menjual